Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Agustina Arvin, NPM 10080017386, Prodi Public Relations. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Kegiatan Komunikasi Pendampingan PT Sukovindo, Studi Kasus sebagai Implementasi Program CSR PT Sukovindo terhadap UMKM binaan. Perkembangan zaman saat ini berjalan sangat cepat dan berdampak pada semakin majunya aktivitas operasional serta tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan CSR atau pada BUMN disebut PKBL sangat berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Dengan adanya kegiatan PKBL, perusahaan dapat membentuk persepsi masyarakat mengenai kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. UMKM merupakan jawaban untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia melalui terbukanya lapangan kerja baru. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM semakin bertambah. Tercatat pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 sebanyak 67 juta. Dalam mengembangkan usahanya, UMKM memiliki kendala dalam hal minimnya modal yang dimiliki. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Indonesia, BUMN diwajibkan memberikan bantuan berupa peminjaman modal kepada UMKM melalui program PKBL. PT Sukovindo merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang pelayanan jasa. Masalah yang sedang dihadapi Sukovindo saat ini ialah UMKM binaan yang terhambat dalam hal pembayaran cicilan pinjaman. Hal tersebut terjadi karena UMKM binaan belum menerapkan digital marketing dan masih berjualan dengan metode tradisional. Maka dari itu, PT Sukovindo membuat program pendampingan digital marketing yang diharapkan dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimilikinya agar dapat adaptif dengan perkembangan teknologi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data yang pertama wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, lalu uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian pada penelitian ini terdapat 3, yaitu 2 keinforman dan 1 informan pendukung. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Rancangan pesan dalam kegiatan komunikasi pendampingan ada 2. Pesan yang digunakan dalam kegiatan pendampingan dan media yang digunakan dalam penyampaian pesan. Pesan yang digunakan dalam kegiatan pendampingan menggunakan pesan persuasif berupa pemberian motivasi kepada UMKM binaan. Lalu penggunaan pesan yang mudah dimengerti oleh UMKM binaan. Media yang digunakan untuk penyampaian pesan adalah via Zoom, Meeting, dan WhatsApp. Peran komunikator dalam kegiatan komunikasi pendampingan. Di sini pendamping adalah sebagai komunikator, pendamping membangun trust kepada UMKM binaan PT Sukovindo, lalu pendamping mendorong UMKM binaan menjadi penjualan go digital melalui digital marketing. Yang ketiga, hambatan dalam kegiatan komunikasi pendampingan terdapat 2. Yang pertama, latar belakang pendidikan UMKM binaan, dan yang kedua, UMKM binaan gagap dalam penggunaan media sosial. Maka dari itu, pendamping harus bekerja lebih keras lagi dalam memberi arahan kepada UMKM binaan. Lalu yang terakhir, alasan diadakannya kegiatan komunikasi pendampingan karena setelah survei lapangan terdapat masalah yaitu UMKM terkendala dalam pembayaran cicilan kredit pinjaman PT Sukovindo, lalu UMKM binaan masih menggunakan metode tradisional dalam penjualannya. Maka dari itu, dilaksanakanlah program pendampingan digital marketing oleh PT Sukovindo terhadap UMKM binaan. Kesimpulannya, yang pertama, rancangan pesan dalam kegiatan komunikasi pendampingan meliputi pesan yang digunakan dalam kegiatan pendampingan dan media yang digunakan dalam penyampaian pesan. Pesan yang digunakan adalah pesan persuasif dan pesan universal yang mudah dimengerti oleh UMKM binaan. Penyampaian pesan menggunakan media Zoom dan WhatsApp. Yang kedua, peran komunikator pada kegiatan komunikasi pendampingan adalah sebagai pendamping yang membangun trust kepada UMKM binaan agar dapat mendorong UMKM binaan beralih dari penjualan tradisional menjadi go digital melalui digital marketing. Yang ketiga, hambatan yang terjadi dalam kegiatan komunikasi pendampingan meliputi latar belakang pendidikan UMKM binaan yang menyebabkan UMKM tidak bisa cepat tanggap dalam memahami pesan yang disampaikan oleh pendamping. Hambatan lainnya adalah UMKM binaan gagap dalam penggunaan media sosial. Penanganan yang dilakukan oleh pendamping adalah memberikan pendampingan yang lebih lagi kepada UMKM binaan. Yang terakhir, alasan perlu diadakannya program pendampingan dalam kegiatan komunikasi ini adalah unit PKBL Cabang Bandung pada saat melaksanakan survei di lapangan menemukan masalah. Permasalahannya yaitu UMKM binaan terkendala dalam pembayaran cicilan kredit pinjaman PT Sukovindo. Akar permasalahannya terletak pada UMKM binaan yang masih menggunakan metode tradisional dalam penjualan.
sehingga unit PKBL Cabang Bandung membuat program pendampingan digital marketing yang diharapkan dapat membuat UMKM binaan lebih sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.